Jamaah jamaah. Alhamdulillah. Buat jamaah yang baru bergabung, kita sekarang lagi bahas tema Ayah Ibu Bawa Aku ke Surga. Masya Allah. Masya Allah. Jadi gimana Aisyah, sudah dipersiapkan pertanyaannya? Silahkan. Ustazah, Aisyah mau nanya, gimana caranya agar kita tidak pelit dan gampang sedekah biar Aisyah dan Abi Umi bisa satu surga? Masya Allah. Masya Allah. Pertanyaannya bagus banget ini. Karim, pertanyaan bagus banget ya. pertanyaannya. Ya Allah. Ya, Masya Allah. Bismillah. Habib Muhammad, Habib Usman, Mami Starla dan juga Aisyah. Masya Allah, pertanyaan luar biasa dari anak sekecil itu. Dia sudah bisa bertanya dan mohon maaf dia sudah punya keinginan untuk bisa bersama-sama dengan Umi, abinya, bahkan saudara-saudaranya menjadi ahlul jannah, menjadi penghuni surga subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, tabarakallah. Dan salah satu yang ditanyakan adalah bagaimana sih caranya biar gampang sedekah ya? Biar tidak pelit. Selama ini Aisyah pelit nggak? Merasa pelit nggak? Nggak tahu. Nggak tahu. Masya Allah, suka memberi nggak? Suka dong. Suka dong sharing ya, ya, jelas. suka Sama sharing adik-adiknya ya. sayang, sama adik-adiknya suka sharing, care dan juga sharing ya, sama saudara, sama yang lain, Masya Allah. Nah, bagaimana caranya biar kita tidak pelit? Kita harus tahu dulu yang namanya, mohon maaf, sedekah itu luar biasa pahalanya. Kenapa? Karena nanti di akhirat ada beberapa naungan, salah satunya adalah naungan dari sedekah yang akan memberikan perlindungan dari sedekah kita. Maka dari itu, Ananda, dimanapun Anda berada, sebagaimana ditanyakan tadi oleh Ananda Aisyah, bagaimana caranya biar tidak pelit? Yaitu, kita tahu dan kita sadar bahwa ketika kita diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya rizki yang Allah titipkan itu ada jatah orang lain yang harus kita berikan, ada bagian orang yang harus kita sedekahkan, bahkan ada kewajiban yang harus kita zakatkan. Maka dari itu ketika kita sadar bahwa di dalam harta kita ada bagian atau ada jatah dari orang lain, kita mohon maaf berikan. Maka dari itu kita tidak akan pernah menghitung-hitung yang nama apa yang kita sudah berikan. Bagaimana Rasulullah mengatakan bahwa rezeki kita sebenarnya itu hanya 3. Yang pertama, ma'akalta, apa yang sudah kita makan lalu jadi kotoran. Itulah rezeki kita sebenarnya. Jadi makanan sebanyak apapun masih di atas meja, belum masuk ke mulut, belum dikunyah, belum dimakan, bukan rezeki kita. Belum tentu rezeki kita. Yang kedua, kata Rasulullah, apa rezeki kita yang sebenarnya? Malabista, apa yang sudah kita pakai. Lalu usang, itulah rezeki kita. Yang pakaian yang sudah kita pakai, mainan yang sudah kita mainkan, mohon maaf, kendaraan yang sudah kita nikmati, itulah rezeki kita. Yang belum dinikmati, walaupun sudah dibeli bertumpuk-tumpuk, makanya kalau beli mainan langsung dipakai, langsung dinikmati, langsung dimainin. Jangan ditunda-tunda karena belum tentu rezeki kita. Yang sudah kita nikmati lalu usang, itulah rezeki kita sebenarnya. Dan yang ketiga, rezeki kita yang sebenarnya adalah apa? Masodaqta, apa yang sudah kita sedekahkan, itulah rezeki kita. Kenapa? Karena yang sudah kita berikan di jalan Allah, libtigha'i mardatillah, semata-mata mengharap ridho Allah, itulah tabungan kita. Itulah mohon maaf saldo kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang masih disimpan mohon maaf, di tabungan, di rekening, deposit. Belum tentu rezeki kita. Bisa jadi itu rezekinya orang-orang yang kita tinggalkan. Maka Ananda biasakan dari dini mungkin untuk bisa sharing, untuk bisa berbagi. Kenapa? Kenikmatan yang sesungguhnya, kebahagiaan yang sesungguhnya adalah ketika melihat orang bahagia dengan apa yang sudah kita berikan. Masya Allah. Iya. Masya Allah, bener banget lagi. Iya, bener dong. Iya, benar-benar. Iya, aku makasih ya Ustazah atas penjelasannya. Ya, aku jadi ke-remind nih, maksudnya kalau misalnya kita lagi banyak rezeki nih ya, ada baiknya harus ingat sedekah juga. Jangan lupa berbagi juga. Ada bagian orang lain Iya, yang harus ada hak kita orang lain. distribusikan. Iya, karena kalau misalnya kita nggak bagi juga, ya nanti pasti ada aja jalannya gitu Allah untuk ngabisin uang kita. Iya. Jadi Masya sebelum Allah. itu terjadi dan jadi penyesalan, baiknya kita ingat Kalau juga bahasa ya. Inggrisnya aja nama seke, kalau bahasanya Ustadz Nur Maulana. Apa tuh? Aja mas seke, jangan pelit. Masya Allah. Ya Allah, makasih banyak Iya, saja sama-sama. penjelasannya. Sekarang kita mau beralih nih, mau nanya nih ke Habib Usman. Boleh. Ya, Habib Usman, ada nggak orang tua yang soleh tapi anaknya enggak? Terus karena dari dosa si anak ini, orang tua pun ikut menanggung dosanya, kemudian bisa menarik si orang tua ini untuk
nggak masuk surga gitu. Masuk neraka ya? Iya, yang nauzubillah min zalik. Silakan Habib. Aiswa, Inara, Ustazah. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ingat, kita memahami ceritanya Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh seorang nabi, seorang rasul, memiliki anak Kanaan yang tidak nurut dan patuh terhadap orang tuanya. Anaknya sudah dewasa, anaknya sudah balik, dan anaknya sudah besar. Orang tuanya sudah didik dengan didikan yang baik, sudah bagus didikannya. Tapi anaknya bermaksiat, anaknya berdosa. Apakah orang tuanya berdosa? Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taksibu kullu nafsin ila 'alaiha." Dan tidaklah seseorang membuat dosa melainkan kemudorotannya kembali kepada dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak akan memikul daripada dosa orang lain. Contoh tadi itu, misalkan anaknya sudah dididik dengan didikan agama, sudah benar, sudah bagus, sudah Masya Allah, tiba-tiba sudah besarnya, usia baliknya 18, 20, atau 23 dia berdosa, dia bermaksiat, maka dosa itu kembali terhadap anaknya. Nah, bagaimana ada satu cerita atau satu contoh, anaknya masih kecil, tidak dididik dengan didikan yang baik, umur 4 tahun, 5 tahun tidak diajarkan agama, tidak diajarkan pakai jilbab kata ustazah. Auratul mar'atul ajnabi ilal wajha wal ka'fain, wa auratul rajul baina surah wa rukbah, dia nggak paham. Auratnya dia nggak tahu batasannya, dan dia nggak mengerti dan memahami bahwasanya ini halal, ini haram. Dia makan yang haram, dia makan aja. Apakah dia boleh menuntut terhadap orang tuanya? Anak yang masih kecil, ketika dia tidak dididik dengan didikan yang baik, sampai dia usia dewasanya dia bermaksiat, anak ini bisa menuntut nanti di akhiratnya Allah. Di pengadilan Allah bisa menuntut. Karena apa? Orang tuanya tidak mengajarkan adab, akhlak, ilmu agamanya Allah terhadap siapa? Terhadap anaknya. Orang tua yang tidak mengajarkan ilmu agamanya Allah Subhanahu wa taala, tidak mengajarkan sesuai dengan syariat agama yang dibawa Nabi Muhammad SAW, sehingga anak ini tidak mengerti dan memahami hukum-hukum Allah, maka orang tuanya berdosa. Kan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu adalah pemimpin daripada istrinya dan anak-anaknya. Gu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api nerakanya Allah. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'yati. Semuanya pemimpin. Bapak menjadi pemimpin terhadap istri dan anak-anaknya. Istri menjadi pemimpin terhadap anak-anaknya. Di rumahnya ketika suami tidak ada, maka semua dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan ada perhitungannya. Masya Allah. Jadi kita benar-benar tanggung jawab banget dunia akhirat. Nah, sekarang kita akan berlanjut ini ke sesi Tanya Dong Ustaz. Kami semua tanya dong Ustaz. Siapa yang mau nanya nih? Siapa ya kira-kira yang mau nanya? Kayaknya tadi Dede dari udah Aiswa. penasaran nih, Aiswa mau nanya Aku ya? lihat dari tadi penasaran nih, nengok-nengok terus nih. Habib, katanya benar ya, wudhu yang benar bisa membuka pintu surga. Gimana ya cara berwudhu yang benar? Soalnya Aiswa sering dipraktekin sama Abi dan Umi. Tapi Aiswa masih takut salah. Tolong contohin ya, Bib. Oh, Masya Allah, boleh. pinter banget. Masya Bagus Allah. banget pertanyaannya ini. Jawab sekarang. Besok, Bib. Bismillahirrahmanirrahim. Sini Aiswa, sini. Kita contohin nih ya. Cara wudhu, artinya kalau dikatakan Aiswa benar gak wudhu yang bagus itu bisa memasukkan orang ke surga? Banyak hadis diantaranya siapa orang yang berwudhu, Aiswa. Kemudian membaguskan man ahsanal wudhu, siapa orang yang mantawadda'a fa ahsanal wudhu'a. Siapa orang yang berwudhu kemudian dia baguskan wudhunya, dalam riwayat itu akan merontokkan dosa-dosanya sampai keluar daripada bawah kuku-kukunya, itu dosa-dosanya dirontokkan. Jadi kalau sudah rontok dosanya berarti masuk surga. Artinya cara wudhu, kalau wudhu gimana? Baca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kemudian baca basmalah, baca bismillahirrahmanirrahim, kemudian ambil wudhu ya. Nah, tata cara juga bisa berdiri seperti ini, bisa duduk, dan air yang banyak salah nih Aiswa. Apalagi anak kecil kadang-kadang kan nah itu yang tidak boleh ya. Airnya dikit aja, yang penting itu bisa keluar air, bisa diambil. Kemudian ambil air wudhunya seperti ini. Cuci apa? Cuci Kumur dulu. Kumur berapa kali? 3 kali. Kumur 3 kali. Habis kumur Basuh hidung memasukkan air ke hidung kemudian dikeluarkan. Memasukkan air hidung kemudian keluarkan. Berapa kali? 3 kali. 3 kali itu sunnah. Sekali wajib. Ingetin, 3 kali sunnah. Kemudian diambil lagi air, cuci kepala. Nah, di sini ada niat. Ya, jangan lupa tuh, ada niat. Nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghar
lillahi ta'ala. Jadi banyak cara niat wudu. Ada nawaitul wudu'a, ada nawaitut taharata lissolah. Atau kalau nggak bisa nih anak-anak pakai bahasa Indonesia boleh, bahasa Jepang boleh, bahasa Palembang boleh. Gimana bahasa Palembang? Bahasa Palembang. Hah? Aku niat wudu. Jadi ambil airnya, kemudian cuci. Nah, waktu air nempel pertama kali namanya istihdar niat, menghadirkan niat. Lafadznya sunnah, nawaitu taharata li raf'il hadatsil asghar. Misalnya, itu sunnah. Kemudian waktu air nempel, kemudian niatkan di hati, aku niat wudu karena Allah Subhanahu wa taala sambil meratakan. Rata, ambil lagi yang kedua, kemudian ambil lagi yang ketiga. Kemudian yang kedua lagi ambil cuci tangan sampai sikut gini. Kemudian yang kiri tangan sampai sikut. Kemudian kepala. Ya, 3 kali kepala. Kemudian kuping. Ada kupingnya enggak? Mana nih? Ada ya. Kuping berapa kali? 3 kali. Habis kuping, kaki. Kaki sampai. Nah, biasa kan anak-anak cuma begini doang. Nah, wudhunya salah ya, jangan seperti itu. Tapi betul-betul kanan sampai mata kaki, kemudian kaki dibersihkan, kaki kiri sampai mata kaki. Kemudian berdoa setelah wudhu. Nah, itu karena waktunya singkat, Masya Allah. Nah, ini tata cara, boleh duduk? Masya. Ini tata cara wudhu yang kadang kalau orang selalu bertanya juga, Ustadz, Kiai, bagaimana sih orang bisa sholatnya khusyuk? Kalau diawali wudhu dengan khusyuk, wudhu dengan benar, insya Allah sholatnya pun termasuk akan khusyuk. Tapi kalau sudah wudhunya sembarangan, nyuci tangannya sembarangan, nyuci kaki, nah itu diajarkan dari sejak kapan? Dari sejak kecil. Orang berwudhu itu diajarkan dari sejak kecil. Mau apa ini mau Starla? Apa? Mau ngomong dong Mas Starla. Nak, masih puasa kan? Puasa ya. Jangan bolak-balik buka tutup kulkas terus. Tadi Mbak ini laporan. Ya nanti batal loh puasanya. Oh, kalau negur anak jangan begitu sayang Mami Starla. Iya. Assalamualaikum. Kalau negur anak jangan begitu. Ada prosesnya, ada tahapannya. Jangan masih kecil, udah puasa ya, jangan batal ya, jangan buka. Itu namanya anak kan proses, Iya, Masya iya, Allah. iya. Jadi nggak boleh langsung ditegasin, nggak apalagi sampai dimarahin begitu. Jadi itu ada prosesnya, ada pengajarannya, Biasa ada Ustazah pendidikannya. Mama pengennya instan kan? Iya begitu, ya jangan ngikutin mama yang instan ya. Karena kalau mama instan nanti turunnya juga instan. Masya Allah. Jadi, nah untuk lebih lengkapnya nanti kita akan bahas setelah ini. Jamaah, jamaah. Alhamdulillah.